Salam anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tentunya Miss Wulan mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran ya. Kita akan masuk dalam tema 4, subtema 2, pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia KD 3.10 dan 4.10, yaitu membaca teks bacaan. Di buku kalian halaman 20. Coba sekarang buka bukunya halaman 20. Anak-anak, kalau kalian amati itu ada ruang kelas ya. Ruang kelas ya, perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, kebersihan kelas merupakan tanggung jawab semua siswa ya. Kebersihan kelas harus selalu dijaga karena kelas yang kotor akan menjadi sarang penyakit dan mengakibatkan tidak nyaman dalam belajar. Pada kelas yang kotor pasti banyak sampah yang berserakan. Meja dan kursi penuh debu. Pada kelas yang kotor juga banyak terdapat kuman. Kuman dapat menyebabkan penyakit ya, seperti flu ya, batuk, diare ya, dan lain sebagainya. Selain itu, kelas yang kotor juga dapat menjadi sarang nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Anak-anak, agar kelas tidak kotor, maka harus dijaga kebersihannya. Salah satu cara adalah membuang sampah di tempat sampah. Sampah itu dapat dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama sampah organik. Yang kedua sampah anorganik ya. Contoh sampah organik dulu ya. Miss Wulan kasih contoh sampah organik, yaitu sisa makanan, kertas, dan daun-daunan. Ya, contoh sampah anorganik yaitu plastik dan logam. Jika ada teman yang membuang sampah sembarangan, kalian harus mengingatkan ya, harus diingatkan. Kelas yang bersih itu akan membuat kegiatan belajar menjadi nyaman. Anak-anak, penyakit juga tidak akan bersarang jika kelas kita terus-menerus bersih, sehingga kesehatan pun dapat terjaga. Nah, anak-anak, kalian menemukan di sini ayo berlatih ya. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, termasuk jenis apakah sampah plastik dan logam? Tadi Miss Wulan sudah menjelaskan bahwa sampah ada dua, yaitu anorganik dan organik. Lalu termasuk jenis apa sampah plastik dan logam? Itu maksudnya ya. Yang kedua, apakah yang hendak dilakukan melihat teman membuang sampah sembarangan? Jika kalian melihat temanmu membuang sampah sembarangan, apa yang harus kamu lakukan? Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri kelas yang kotor. Tadi sudah kita baca ya, apabila kelasnya kotor itu pasti tidak nyaman ya. Ciri-cirinya apa kelas yang kotor? Tulis di buku modul kalian ya. Yang keempat, tuliskan contoh sampah organik ya. Tadi sudah kita baca ya, contohnya apa? Kalian tulis ya. Yang kelima, nyamuk apakah yang menyebabkan penyakit demam berdarah? Nyamuk apa anak-anak? Tadi kita sudah baca, nyamuk apa? Nyamuk Aedes aegypti. Miss Wulan sudah memberi jawaban yang nomor 5. Kalian tinggal menulis ya.
Anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam muatan matematika ya. Kita akan belajar untuk pengelompokan bangun datar. Anak-anak, bangun datar dapat dikelompokkan berdasarkan sisi, sudut, dan titik sudutnya. Bangun datar yang dapat ditemukan di sekitar kita, contohnya adalah bangun datar segi 5 dan segi 6. Kalian lihat ya, contoh di bukumu atau di layar saat ini. Itu ada gambar segi 5 dan ada gambar segi 6. Segi 5, banyak sisi segi 5 itu ada 5. Banyak sudutnya juga ada 5. Banyak titik sudut segi 5 itu juga ada 5. Sedangkan segi 6 ya anak-anak, banyak sisi segi 6 ada 6. Banyak sudut segi 6 ada 6. Dan banyak titik sudut segi 6 ada 6 juga. Ya anak-anak. Nah, kalian menemukan ayo berlatih di sini ya. Kalian diminta untuk memperhatikan gambar berikut. Yang pertama, tuliskan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada masing-masing gambar. Di situ ada gambar bangun A, B, C, dan D. Misalnya bangun A, kalian lihat gambar di bangun A. Sisinya ada berapa? Bangun A. Hitung, ya anak-anak, dihitung. Bangun A, perhatikan gambar bangun A. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudutnya juga ada berapa anak-anak? 5. Titik sudutnya ada 5. Seperti itu. Bangun B. Kalian mengisinya ya anak-anak. Sisinya ada berapa? Sudutnya ada berapa? Titik sudutnya ada berapa? Begitu juga dengan bangun C dan bangun D. Demikian anak-anak ya, pertemuan kita di pembelajaran 3. Nanti tunggu di video selanjutnya pada pembelajaran 4. Apabila ada pertanyaan yang tidak kalian mengerti ya, pertanyaan yang memerlukan bantuan Miss Mulan atau Miss Rizka, kalian bisa bertanya ya. Demikian anak-anak yang bisa Miss Mulan sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa nanti ya. Dadah. Tuhan memberkati kalian semua.